Pernahkah kamu duduk di ruangan yang benar-benar sunyi, tanpa suara, tanpa notifikasi, tanpa orang lain, dan tiba-tiba merasa tidak nyaman? Bagi sebagian orang, itu adalah momen damai. Tapi bagi banyak ekstrovert, itu bisa terasa seperti tekanan yang aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Seolah-olah dunia tiba-tiba mati. Kenapa ini bisa terjadi? Otak ekstrovert butuh stimulasi eksternal. Ekstrovert bukan sekedar suka ngobrol. Secara biologis, otak mereka memang dirancang untuk mencari rangsangan dari luar. Interaksi sosial, suara, percakapan, bahkan keramaian, semua itu memberikan energi. Ketika mereka berbicara, tertawa, atau berada di sekitar orang lain, otak mereka melepaskan dopamin, zat kimia yang membuat mereka merasa hidup. Tapi saat semuanya tiba-tiba sunyi, tidak ada rangsangan, tidak ada feedback, tidak ada energi yang masuk. Dan disitulah muncul rasa gelisah. 2. Keheningan memaksa mereka menghadapi diri sendiri. Dalam keramaian, ekstrovert fokus pada dunia luar. Mereka bereaksi, berinteraksi, dan terhubung. Tapi dalam keheningan, arah perhatian berubah dari luar ke dalam. Dan ini tidak selalu nyaman, karena saat tidak ada distraksi, pikiran mulai muncul satu persatu. Kekhawatiran yang sebelumnya diabaikan, overthinking, pertanyaan tentang diri sendiri. Bagi banyak ekstrovert, ini terasa seperti ruang kosong yang asing. Bukan karena mereka dangkal, tapi karena mereka tidak terbiasa berada di sana terlalu lama. 3. Silence sama dengan kehilangan identitas sosial. Banyak ekstrovert membangun identitas mereka melalui interaksi. Mereka dikenal sebagai yang paling ramai, yang paling mudah bergaul, yang selalu hidupkan suasana. Tapi saat tidak ada orang lain, siapa mereka? Tanpa audiens, tanpa percakapan, tanpa respon, mereka bisa merasa seperti kehilangan bagian dari diri mereka sendiri. Keheningan bagi mereka bukan hanya sunyi, tapi juga kehilangan cermin sosial. 4. Takut dianggap canggung atau aneh. Ekstrovert seringkali terbiasa mengisi keheningan. Jika suasana mulai sepi, mereka merasa harus melakukan sesuatu. Memulai obrolan, bercanda, mengatakan apa saja agar tidak awkward. Karena dalam banyak budaya, keheningan sering diartikan sebagai ketegangan, ketidaknyamanan, atau bahkan konflik. Jadi ketika mereka tidak bisa mengisi keheningan itu, muncul rasa cemas. Apakah ini aneh? Apakah aku harus ngomong sesuatu? Kenapa suasananya jadi begini? Padahal, tidak semua keheningan itu buruk. 5. Mereka tidak pernah diajarkan menikmati sunyi. Sejak kecil, banyak ekstrovert mendapat reward dari dunia luar. Dipuji karena aktif, disukai karena komunikatif, dianggap menyenangkan karena energik. Jarang ada yang mengajarkan mereka bagaimana duduk diam, bagaimana menikmati kesendirian, bagaimana berdamai dengan pikiran sendiri. Jadi, ketika akhirnya mereka berada dalam keheningan, itu terasa seperti skill yang belum pernah dipelajari. 6. Tapi ini bukan kelemahan. Penting untuk dipahami, kesulitan menghadapi keheningan bukan berarti ekstrovert lemah. Itu hanya menunjukkan bahwa mereka memiliki cara berbeda dalam mendapatkan energi. Introvert recharge dengan diam, ekstrovert recharge dengan interaksi. Dua-duanya valid. Namun, dalam dunia yang tidak selalu ramai, kemampuan untuk nyaman dalam keheningan menjadi sangat penting. 7. Keheningan sebenarnya adalah kekuatan. Ironisnya, hal yang paling dihindari oleh banyak ekstrovert justru bisa menjadi sumber kekuatan terbesar mereka. Karena dalam keheningan, kita memahami diri sendiri lebih dalam, kita menyadari emosi yang selama ini tertutup. Kita menemukan arah tanpa distraksi. Dan bagi ekstrovert, ini seperti menemukan dimensi baru dalam hidup mereka. Awalnya memang tidak nyaman, tapi disitulah pertumbuhan terjadi. Belajar berdamai dengan sunyi.
Jika kamu seorang ekstrovert dan merasa tidak nyaman dengan keheningan, coba mulai perlahan. Tidak perlu langsung lama. Mulai dari 5 menit tanpa gadget, duduk sendiri tanpa musik, berjalan tanpa distraksi. Biarkan pikiran datang, tidak perlu dilawan. Lama-lama, yang awalnya terasa kosong akan berubah menjadi ruang yang penuh makna. Keheningan bukan musuh. Ia hanya sesuatu yang belum kamu kenal. Dan mungkin alasan kenapa extrovert struggle dengan silence bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka belum pernah benar-benar mencoba untuk tinggal di sana. Karena pada akhirnya, orang yang paling kuat bukan yang paling ramai, tapi yang tetap tenang. Bahkan ketika dunia benar-benar sunyi.